Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Untuk di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang televisi, ya, yang kita sudah bahas beberapa uh, pertemuan kemarin. Cuman yang saya bahas di sini adalah konsep warna, ya. Jadi warna dalam televisi baik itu TV tabung maupun TV LCD, ya. Nah, ini penting sekali karena mungkin di antara mahasiswa sekalian menganggap televisi itu mempunyai warna dengan jumlah yang banyak. Nah, misalkan ya, mungkin ada warna yang bervariasi ya. Kalau kita lihat di televisi itu, oh berarti warnanya ini banyak sekali ini. Seperti apa namanya? Watercolor itu kan ada paling nggak 12 warna yang berbeda, ya. Atau mungkin mahasiswa sekalian punya adik yang masih kecil yang suka menggambar, ya, itu kalau anda lihat krayonnya atau mungkin pakai spidol atau mungkin pakai pensil warna, itu kan bisa 12 warna yang berbeda, ya. Nah, ini akan kita bahas warna dasar televisi, ya, baik itu LCD maupun tabung itu kurang lebih sama. Baik, kita masuk saja ke materi. Nah, ini adalah konsep warna, ya. Warna dalam televisi. Ini sinyal video, ya. Jadi sinyal TV warna harus mampu menghasilkan gambar berwarna. Yang namanya juga TV warna, ya. Sinyal yang dikirim juga mengandung warna, ya. Mengandung warna. Ini ada biru, ada merah, ada ini apa ini ya? Ini hijau, ini sian, ya. Ini magenta, ini kuning, ya. Jadi di sini kalau anda lihat warnanya itu biru, merah, magenta, hijau, sian dan kuning. Lalu W ini white, ya, warna putih. Nah, inilah yang menjadi penentu atau ini adalah sinyal video warna yang kita terima di televisi kita. Nah, ini biasanya masuk ke ranahnya pemancar televisi ini. Ini yang menghasilkan ini pemancar televisi. Dan kalau misalkan kita lihat dari sini, ini warnanya juga nggak banyak, ya. Ini ada biru, merah, magenta, berarti 3, ya. Lalu hijau, sian, lalu yellow atau kuning berarti 6, ya. Apakah 6? Tadi kan kita sudah tahu pensil warna aja 12 warna yang berbeda. Ini kok ternyata 6 warna. Warna yang lain gimana? Coklat atau mungkin warna yang lain gimana? Ya, ini adalah yang memang warna dasar dan warna campuran, ya, atau apa namanya, komplement, ya. Warna dasar dan warna campuran yang selalu dikirim melalui video, ya, sinyal video oleh pemancar. Dan semua televisi memancarkan sinyal seperti ini, atau semua pemancar televisi memancarkan, mengirim, ya, sinyal video seperti ini. Ya, jadi kalau berbeda dengan ini, maka televisi malah nggak bisa menerjemahkan warna. Ya, jadi standarnya sinyal video memang seperti ini. Lalu di sini menariknya bagaimana kalau televisi kita hitam putih? Apakah juga membaca sinyal video ini, gitu ya?
Nah, ini coba saya tampilkan sinyal video ya. Ini sinyal video. Tapi untuk untuk televisi hitam putih ya. Ini yang disebut burst color ya. Jadi burst color dipasang di sisi belakang dari sinkronisasi garis seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Ini adalah color burst atau burst color burst atau warna burst ya. Jadi ini sinyal sinkronisasi, ini sinyal video yang berwarna tadi sudah saya tunjukkan di awal slide. Ini sinkronisasi ya. Jadi ini blanking, ini awal gambar mulai, gambar dimulai, gambar ditutup. Jadi memang gambar itu ditampilkan secara istilahnya frame demi frame ya. Jadi frame demi frame, kayak kita nonton bioskop itu sebenarnya kan frame demi frame. Tapi kalau terus menerus akhirnya kelihatan seperti kehidupan ya, terjadi video istilahnya. Nah, ini adalah gelombang video di ujung depan ini dan belakang dari sinyal video adalah sinkronisasi untuk blanking awal dan blanking akhir ya. Lalu untuk persiapan video berikutnya, warna berikutnya. Nah, di belakang sinkronisasi di belakang sini, ini gambarnya kalau diperbesar ini ya. Jadi ini sinkronisasi ya. Lalu di belakang ini ada color burst. Nah, color burst ini akan dibaca oleh televisi hitam putih. Karena hitam putih itu tidak butuh sinyal warna. Ya, dia hanya ke warna yang gradasi aja ya, gradasi antara putih sampai hitam. Akhirnya gambar seperti ini kalau hitam putih. Nah, pada sisi penerima, fase sinyal warna termodulasi dengan fase regenerasi subcarrier ya. Intinya itu penerima itu membaca data di carriernya ya, data ini ya, yang dibaca ya. Nah, bus warna itu menunjukkan transmisi hitam dan putih. Jadi color busnya ini menjadi informasi hitam dan putih. Ya, jadi kalau televisi warna yang dibaca adalah warna dasar tadi sudah saya tampilkan ya. Tapi untuk hitam putih maka komponennya sudah tidak serumit komponen televisi warna ya, karena dia hanya membaca color burst ya, color burstnya aja. Nah, yang penting kalau televisi hitam putih itu pokoknya antara hitam dan putih gitu. Tidak perlu kombinasi warna menjadi coklat atau menjadi orange, itu nggak perlu ya. Jadi intinya adalah hitam dan putih atau warna yang tidak butuh variasi komposisi warna, nggak perlu ya. Maka biasanya kalau itu hitam putih yang diambil sinyal burstnya ini. Kemudian kalau dilanjutnya, nah pada dasarnya semuanya ini apa gitu ya? Apa sih tujuannya? Pada dasarnya itu hanya untuk memenuhi keinginan mata manusia atau keinginan mata kita untuk melihat gambar. Ya, jadi gambar ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan mata sebenarnya. Ya. Jadi hitam putih ataupun televisi warna itu memenuhi kebutuhan mata. Nah, yang dibutuhkan mata itulah adalah warna-warna yang variasi ya, ada coklat, ada orange, ada macam-macam gitu ya. Yang kalau kita lihat di pensil warna sampai 12 ya. Tapi ternyata tadi di sinyal video cuma 6. Ini yang benar yang mana ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Gelombang cahaya jatuh pada mata melewati pupil yang memfokuskan gambar pada retina di belakang mata. Jadi intinya poinnya itu di sini ya. Untuk warna masuk ya, warna masuk, cahaya yang masuk ya.
itu nanti berhubungan dengan warna, lalu akan diterjemahkan oleh saraf mata untuk menerjemahkan, oh ini warna merah, oh ini warna hijau, ini warna biru ya. Kemudian retina sensitif terhadap gelombang elektromagnetik dalam bandwidth atau dalam jangkauan mata terlihat ya. Kalau nggak terlihat ya nggak jelas ini warnanya apa gitu. Kemudian retina mata dapat menerjemahkan energi elektromagnetik tersebut menjadi informasi yang sesuai, yang kemudian diteruskan ke otak melalui berbagai optik saraf serabut. Jadi mata itu sebenarnya menerjemahkan warna ya. Apapun yang dia terjemahkan itu variasi, sehingga ada orang yang buta warna dan sebagainya. Itu karena kemampuan menerjemahkannya yang mungkin berbeda ya. Kemudian ada retina mata mengandung sejumlah besar sel yang sensitif terhadap cahaya. Sel yang sensitif ini terhadap kecerahan atau luminance. Ya, ini adalah konsep mata. Mata melihat benda berwarna itu karena pantulan ya, pantulan cahaya. Kalau pantulannya nggak jelas ya warnanya juga nggak jelas, seperti kita masuk ke rumah atau ruang dalam kondisi lampu mati, itu kan pantulannya tidak ada, maka warnanya juga nggak jelas, yang kita lihat hanya gelap. Jadi karena mata itu hanya menerima pantulan cahaya ya. Kemudian dari retina ya, kemudian masuk ke saraf otak untuk menerjemahkan, oh ini warna hijau, oh ini warna biru, oh ini warna merah ya. Nah sekarang kita coba lebih jauh lagi tentang warna yang kita lihat sehari-hari ya, di televisi kita. Kita mulai dari ini ya, televisi warna terhadap mata. Jadi intinya itu, entah itu televisi tabung atau LCD, itu fokusnya itu bagaimana mata itu menerjemahkan ya, gambar ya. Yang mana kalau dalam televisi warna maupun televisi warna tabung maupun LCD itu selalu disampaikan bahwa warna dasarnya cuma 3, merah, hijau, biru. Nah ini yang benar yang mana gitu ya. Karena kalau warna yang kita lihat mengacu ke pensil warna itu ada 12, bahkan mungkin lebih ya. Tapi yang kita pakai standar aja 12 warna. Kemudian kalau kita lihat dari sinyal video itu ada 6 warna, merah, hijau, biru, lalu magenta, cyan, dan yellow. Kok 6 ya? Namun di dasar warna pada televisi itu semua menyatakan hanya 3, merah, hijau, biru. Jadi saat mata ini melihat elektronnya nembak fosfor hijau, maka yang kita lihat hijau. Saat fosfor yang ditembak oleh elektron merah, kita lihat merah. Saat fosfor yang ditembak oleh elektron pada yang jatuh pada fosfor biru, maka yang kita lihat biru. Demikian juga pada LCD ya, background cahaya belakangnya, backlightnya itu putih. Nah begitu liquid kristalnya itu melewatkan warna untuk merah, kita lihat merah ya. Warna putih dilewatkan ke merah jadi merah, warna putih dilewatkan ke hijau, yang kita lihat hijau. Warna putih yang dilewatkan ke biru, yang kita lihat juga biru ya. Jadi tentunya ini menjadi pembahasan yang menarik, karena sebenarnya warna ini bagaimana sih gitu loh. Apakah memang cuma merah, hijau, biru? Tapi ternyata yang kita lihat di televisi bisa coklat, bisa oranye, bisa ya itu tadi 12 warna yang berbeda tadi itu ya. Nah ini tentunya kita akan menjadi pertanyaan ya, kalau mungkin kita pelajari lebih jauh tentang televisi, bagaimana sih sebenarnya antara warna dasar yang cuma 3 itu menjadi
warna-warna yang kita lihat selama ini. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada segitiga warna yang biasa kita dapati di apa mata kuliah grafis. Ini biasanya ada warna dasar ya. Jadi ini kalau di televisi namanya chroma ya, atau chrominance. Jadi putih murni diwakili oleh titik white. Di sini ada titik white. Yang mana pertemuan antara warna biru, warna hijau dan warna merah. Ini white. Jadi di pusat segitiga biru, hijau dan merah. Kemudian warna lain diwakili oleh fasor. Fasor ini nilai dari sebuah vektor. Ya. Jadi fasor itu ada nilai imajinernya. Jadi ini kayak orang melihat tapi itu imajiner. Ya, ternyata warna itu ada sisi imajiner kalau dilihat dari mata. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi warna lain diwakili oleh fasor. Nilai fasor ini ada imajiner dan ada real. Nah, ini jadi fasor. Memanjang dari pusat ya, titik white ini ke titik pada atau di dalam segitiga, titik kepada atau di dalam segitiga. Nah, jadi saat fasor ketiga sudut segitiga white red ya, white red, kemudian white green, lalu white blue. Nah, ini white blue merupakan warna primer, yaitu merah, hijau, biru, atau warna utama, yaitu merah ya, ini red, lalu hijau, green, lalu biru, ini blue. Ini warna utama. Kalau seperti ini berarti benar, warna dasarnya ada 3, yaitu merah, hijau, biru. Nah, bagaimana dengan warna yang lain? Nah, warna lain seperti kuning diwakili oleh fasor white, yellow, dengan titik yellow jatuh pada antara 2 kelompok warna utama, itu merah dan hijau. Nah, sekarang ini yellow ya. Yellow ini jatuh pada antara kelompok warna dasar ini ya, merah dan hijau, red dan green. Jadi nilai fasor itu ada nilai real, warna dasarnya itu adalah red dan green, tapi mata kita nangkepnya adalah yellow. Wah, ini ada nilai real dan ada nilai imajiner. Jadi realnya itu merah dan hijau, tapi imajinernya adalah kuning atau yellow. Jadi mata kita itu kalau melihat warna merah dan hijau bersamaan, mata kita nangkepnya kuning. Kok bisa begitulah? Itulah mata kita memang sebenarnya kok imajiner ya. Jadi sesuatu yang indah itu bisa jadi imajiner ya, hati-hati. Ini. Kemudian fasor untuk warna yang lain yaitu cyan dan magenta. Cyan itu ini dan magenta ini juga sama dengan kita mempelajari yellow ya. Dibangun dengan cara yang sama. Jadi kalau cyan ini merupakan fasor dari warna dasar biru dan hijau. Jadi maksudnya cyan ini warna imajiner dari warna utama biru dan hijau. Jadi mata kita kalau melihat biru dan hijau bersamaan jadinya cyan. Kemudian magenta juga begitu, ini juga fasor dari warna real biru dan merah, kemudian warna imajinernya adalah magenta. Jadi kalau mata kita melihat warna biru dan merah bersamaan, yang terlihat adalah magenta. Otak kita menerjemahkan itu magenta. Nah, gitu ya. Jadi ternyata warna itu di televisi itu tergantung otak kita dalam menerjemahkannya ya. Nah, memang ini yang terjadi ya. Nah, sekarang kalau misalkan waduh Pak kok susah, ada fasor, ada apa namanya vektor, coba kita pakai yang sederhana aja lah ya. Ini saya kasih warna sederhana ini.
Jadi terdiri dari merah, hijau, biru. Ini merah, merah, hijau, biru ya. Warna lainnya dapat dihasilkan dengan pencampur proporsi warna dari dasar yang berbeda, pencampuran aditif. Misalkan kuning ini ya, itu pencampuran antara merah dan hijau. Percampuran kuning ini percampuran antara merah dan hijau jadinya kuning. Jangan lupa ini fasor ya, jadi nilai imajiner. Jadi warna realnya itu merah dan hijau, nah mata kita nangkepnya kuning. Lalu magenta posisinya di sini. Ini pencampuran antara warna merah dan biru. Ini juga fasor, ada nilai real dan nilai imajiner. Nilai realnya atau warna realnya adalah merah dan biru, dan warna imajinernya adalah magenta. Lalu warna sian. Sian ini merupakan pencampuran warna hijau dan biru, dan jangan lupa ini adalah fasor. Fasor itu ada nilai real dan nilai imajiner. Warna realnya adalah hijau dan biru, dan warna imajinernya adalah sian. Dan apabila ketiga warna dasar ini menyala bersamaan, maka ini juga menjadi fasor ya. Nilai realnya atau warna realnya adalah merah, biru dan hijau, dan warna imajinernya adalah putih. Nah ini memang susah memahaminya, tapi memang seperti ini kondisi realnya memang seperti ini. Nah, coba kita pembahasannya kita lanjutkan ke warna yang lain sekarang. Nah, tentang warna komplementer. Nah, sekarang kalau dibalik dari warna komplementer ya, kuning, magenta, dan sian ya. Jadi sebuah komplementer menghasilkan warna putih ketika ditambahkan dari warna dasar ketiga tersebut. Ya, jadi kalau misalkan sian, magenta, yellow ditambah hijau ya, merah dan biru, ini jadi putih kembali. Tapi kalau misalkan kita campur sian dan yellow bersamaan, maka akan jadi hijau. Kemudian yellow dan magenta dicampur ya, ini menjadi warna realnya yellow dan magenta, dan warna imajinernya merah. Tapi ini dalam konteks bukan warna dasar televisi ya, karena televisi itu basicnya adalah tetap merah, hijau, dan biru. Jadi kalau ini dikombinasi lagi, itu menjadi warna ke asalnya kembali. Jadi warna imajiner ini kalau digabung lagi itu kembali ke warna utamanya, maksudnya seperti itu. Nah, coba ini saya punya sedikit aplikasi untuk mempermudah memahaminya. Coba ini saya tampilkan aplikasi yang saya buat secara sederhana. Nah, ini ya. Nah, ini ada warna dasar merah, hijau, biru. Ini kalau 100% semua, maka akan jadi putih. Jadi maksudnya plus ini adalah kalau tiga warna dasar ini dijadikan satu jadi putih. Nah, sekarang kalau 100% merah 100%, hijaunya 0%. Coba ini hijaunya 0%. Ya. Ini yang biru juga saya buat kecil. Nah, maka akan warna gabungannya dominan merah. Nah, sekarang kalau merah 100%, hijaunya saya buat 100%. Ya, jadi ini warna dasar adalah merah dan hijau. Lalu jadilah warna imajiner. Warna imajinernya adalah kuning. Ya, jadi kalau fosfor merah dan hijau ditembak bersamaan oleh elektron, ya, elektron gun, atau kalau LCD warna
putih dari backlight itu diteruskan ke fosfor merah dan hijau saja, ya, dua warna ini, maka mata kita melihat warna imajiner kuning. Ya. Sekarang kalau saya kembalikan lagi. Nah, sekarang kalau merah dengan biru, sekarang birunya saya buat maksimal. Nah, ini ya. Jadi warna realnya itu merah dan biru, maka warna imajinernya adalah magenta. Ini warna hijaunya saya perkecil, istilahnya tidak dominan ya. Yang dominan hanya merah dan biru, jadilah warna magenta. Nah, sekarang tadi merah, hijau jadi kuning, merah, biru jadi magenta. Sekarang kalau hijau dan biru, ya sekarang merahnya saya perkecil, kemudian hijaunya, ini kalau merah dan hijaunya sama-sama kecil, dominan di biru, tampilannya biru. Nah, ini kalau saya tampilkan hijau dan biru, saya maksimalkan, nah jadilah sian, ya, hasilnya sian. Jadi warna sian itu terdiri dari warna real hijau dan biru, dan sian ini adalah warna imajiner, ya, warna imajiner yang terbentuk dari dua warna dasar hijau dan biru, ya. Nah, sekarang kalau ketiganya kita gabung, ini kan masih merahnya tidak dominan. Coba merahnya saya dominankan. Nah, ini jadi putih. Jadi kalau ketiga warna ini dominan atau warna realnya merah, hijau, biru, maka warna imajinernya adalah putih. Nah, sekarang coba kita main-mainkan. Merah 100%, hijau 100%, birunya saya kurangi sehingga tidak dominan, maka menjadi kuning. Nah, ternyata untuk warna yang lain ini kombinasi dari warna-warna utama ini ya, merah dan hijau. Sekarang kalau hijaunya saya kurangi menjadi 50%, maka jadi coklat. Nah, gitu ya. Jadi warna coklat, warna apalagi yang lain, mungkin oranye atau apa, itu diperoleh dari kombinasi dari persentase warna merah dan warna yang lain. Ini salah satu contohnya, merahnya 100%, lalu hijaunya 50-an persen, oke lah 50 ya. Ini 50, itu jadi coklat, yang menunjukkan bahwa perubahan-perubahan warna yang lain selain 3 warna plus 3 warna lagi imajiner, tambahan lagi yang lain imajiner yang lain, itu adalah kombinasi dari 3 warna dasar ini dengan berbagai persentase ya. Sehingga menjadi warna-warna yang berbeda atau warna yang lain yang dari 12 warna tadi ya. Dan uniknya adalah mereka bermula dari 3 warna dasar, kombinasi dari 3 warna dasar ini, dan persentase dari 3 warna dasar ini akan membentuk warna-warna yang lain. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau mungkin kita punya televisi, nah ini kita coba bahas posisinya semuanya ini ada di mana. Coba ini saya bahas. Ini tadi kita masuk ke warna komplementer. Nah, ini yang ini adalah prinsip dasar campuran warna RGB televisi itu ada di mana. Ini contoh yang saya ambil dari televisi tabung ya. Jadi reproduksi warna gambar dilakukan oleh IC program. Ini IC program. Dialah yang menerjemahkan warna 3 warna tadi itu menjadi warna-warna imajiner ya, sehingga menjadi berbagai warna ya. Nah, inputnya sinyal
video yang yang terdapat informasi warna tadi itu dari tuner ya. Sementara tuner dari antena. Nah, tentang antena ini saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana kita menginstalasi televisi itu, apakah pakai antena atau antena luar atau antena dalam, ataukah pakai pakai parabola, ataukah pakai alat antena digital. Itu sudah saya bahas minggu kemarin. Yang penting sinyal gambar itu sudah masuk ke tuner, lalu diolah, kemudian dijadikan sebuah data red, green, blue dengan berbagai persentase ya. Tadi sudah saya bahas persentasenya. Mungkin mau nampilkan warna coklat berarti merahnya 100%, hijaunya 50%. Nah, itu masuk ke bagian RGB untuk diwujudkan dalam tegangan-tegangan yang tertanam atau terpasang di tabung. Jadi nanti elektronnya, misalkan coklat ya, elektron yang merah itu 100% atau tegangannya maksimal ya, mungkin 80 volt misalkan. Nah, untuk yang hijau itu 50% atau tegangan mungkin 40 volt. Nah, dari situ akhirnya elektron yang menuju ke fosfor merah maksimal atau 100%, sementara elektron yang menuju fosfor hijau 50%. Nah, akhirnya merah 100% dan hijau ya, hijau 50% itu menjadi warna utamanya, warna realnya. Nah, warna imajinernya otak kita menanggapnya adalah warna coklat. Nah, itu ya yang perlu kita pahami dalam teknik televisi, sehingga kita bisa memahami perubahan-perubahan warna yang ada, dan kita juga bisa mengerti kenapa kok selalu kita dapati teorinya itu warna dasar cuma 3, red, green, blue, tapi ternyata dari kombinasi ketiga warna itu jadilah warna-warna yang lain. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.